Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dan keluarga kita, guru kita terhindar dari wabah Covid-19. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan membahas tentang masih dalam kelompok Kingdom Animalia. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang Porifera, nah sekarang ini kita akan mempelajari tentang Solentrata. Jadi hewan air yang bersama dengan Porifera, cuman dia sudah memiliki rongga tubuh. Nah, baik sebelum kita awali, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, langsung saja. Jadi Solentrata atau dikatakan dengan Cnidaria, yaitu Solentrata berasal dari kata koldos, yaitu rongga tubuh, dan selom dan enteron, yaitu usus. Jadi Solentrata itu artinya rongga yang berfungsi sebagai usus. Jadi yang saya katakan tadi bahwasanya Solentrata itu sudah memiliki rongga yang berfungsi sebagai alat pencernaan, yaitu usus pada hewan kelompok ini. Contohnya itu adalah hidra. Habitatnya dia berada di air laut dan juga sebagian ada di air tawar. Bentuk tubuh dari Solentrata itu tubuhnya simetri radial atau dikatakan dengan biradial. Jadi sepanjang subu oral sampai dengan aboral. Kemudian dia juga bersifat diploblastik dan acelomata. Kemudian bentuk tubuh dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berbentuk polip, ada yang juga berbentuk medusa. Apa sih polip itu? Nah, di sini polip merupakan silinder dengan bagian mulut atau dikatakan dengan oral yang mengandung tentakel. Jadi ini adalah tentakel menghadap ke atas, dan ujung lainnya atau dikatakan dengan aboral melekat pada substrat. Lapisannya yaitu berupa mesoglea tipis. Itu kalau pada fase polip. Kemudian yang kedua, bentuk medusa. Jadi medusa berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah bagian cembung yang menghadap ke bawah, yaitu mesoglea tebal. Jadi di sini ini mulut, ini tentakel. Jadi gambar ini menunjukkan bahwasanya pada saat kelompok Solentrata dia berbentuk seperti medusa. Kemudian tubuh terdiri dua lapisan sel, yaitu lapisan epidermis di luar, lapisan gastrodermis di dalam, dan di antara keduanya terdapat namanya mesoglea, yaitu nematosit terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Jadi di sini sudah ada gambarnya, bisa disimak. Lapisan epidermis terdiri atas namanya sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidosit, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Sini. Jadi yang saya tunjuk emot ini adalah sel-sel. Lanjut. Pada sel cnidosit terdapat namanya nematosit. Selain nematosit terdapat pula spirosit dan petikosit. Nematosit pada Solentrata air tawar ada 4 macam. Yang pertama volven, yaitu penggulung, penetran, yaitu penusuk, dan yang ketiga dia memiliki 2 macam perekat, yaitu pterolin glutinat dan streptolin glutinat. Ini gambar
Gastrodermis. Nah, gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel, yaitu sel otot pencernaan yang berflagel, kemudian yang kedua sel kelenjar enzim, yang ketiga sel kelenjar lendir. Kecuali hidra, kebanyakan Coelenterata mempunyai nematosid di dalam lapisan gastrodermisnya. Oke, pada beberapa jenis hidra di dalam gastrodermis terdapat Zoochlorella yang hidup bersimbiosis. Pergerakan. Nah, pergerakan pada fase polip terbatas, yaitu merayap atau meliuk-liuk. Pada saat medusa dia bergerak bebas. Bagaimana dengan cara memperoleh makanan dan cara makannya Coelenterata? Dia bersifat karnivora. Jadi makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel tadi, dan proses pencernaan dibantu oleh sel-sel otot pencernaan atau dikatakan dengan pseudopodia. Nah, pernafasan dan ekskresinya yaitu pertukaran gas dan pengeluaran sisa, metabolisme melalui proses namanya difusi. Nah, reproduksi Coelenterata berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksual terjadi pada fase polip, yaitu melalui pertunasan dan pembelahan. Seksual itu pada saat dia stadium medusa, jadi medusa itu yang seksual. Di sini Coelenterata terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas hidrozoa. Ini ciri-cirinya dia polip soliter atau koloni, ukuran kecil, tidak menyolok, daur hidup polip, medusa atau keduanya umumnya memiliki velum. Sini. Yang kedua, kelas hipozoa. Jadi dalam daur hidupnya bentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Di sini gambarnya. Yang ketiga yaitu kelas Testanophora. Dia medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar, memiliki velum. Ini. Dan yang terakhir adalah kelas Anthozoa, yaitu selalu dalam bentuk polip soliter atau berkoloni. Sini kita bahas satu-satu. Nah, kelas hidrozoa ukurannya kecil, tidak menyolok. Dalam daur hidupnya hidrozoa ada yang bentuk polip, medusa atau kedua-duanya. Hidupnya soliter dan berkoloni. Soliter itu kucuk yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Kalau koloni, kucuk tetap melekat pada induk, kemudian berbentuk kuncup baru hingga akhirnya ia polip berhubungan satu dengan yang lain. Nah, pada polip soliter, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induk dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contohnya yaitu hidra. Pada polip yang berkoloni tunas, hasil reproduksi seksual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hidroid, yaitu contohnya Obelia. Oke, ini contoh hidra. Dia hidup di air tawar secara soliter, makanya jentik-jentik nyamuk, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ini Obelia. Nah, pada hidupnya di air laut secara koloni, sebagian besar waktu hidupnya sebagai koloni polip. Bagian polip yang berfungsi dalam hal makan disebut dengan hidran. Sedangkan pada fase seksual untuk medusa disebut dengan gonangium. Nah, ini fase polip. Ini gambar polip. Kemudian koloni hidroid dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis, yaitu zat tanduk dan jaringan hidup di dalam disebut dengan kainosar. Paling sedikit dimorfin, 2 macam polip atau poliporpip, polip pemangsa dan polip reproduksi. Polip pemangsa, nah di sini ada bentuk polip reproduksi, ini polip pemangsa.
Pada saat polip pemangsa, mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Jadi sini. Jadi di sini ketika ini dikatakan dengan polip pemangsa, di mana nantinya makanan akan ditangkap oleh tentakel dan masuk. Nah, pada polip reproduksi secara aseksual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari Hydrocaulus dan Hydrosica atau dikatakan dengan gastrozoid. Ini polip reproduksi, ini polip pemangsa. Baik, lanjut. Medusa hydrozoa umumnya kecil, berdiameter 0, sampai dengan 6 cm. Biasanya tepi lonceng melekuk ke dalam disebut dengan velum. Nah, ini jadi melekuk ke dalam itu dikatakan dengan velum. Tentakel dilengkapi dengan nematosid yang terletak di tepi lonceng. Nah, ini tentakel, dan seterusnya. Mulut terletak pada ujung namanya nuburium di tengah sumbu brella. Nah, ini mulut sini. Ini gambarnya. Situ ada mulut, ada velum, kemudian ovari, manubrium, sirkular kanal, dan seterusnya. Ini reproduksi aseksual dan seksual pada polip dan seksual pada medusa. Ini namanya daur hidup atau fase metagenesis dari kelompoknya dari Obelia, yaitu kelas hydrozoa. Ini jadi ini dalam bentuk medusa. Nanti akan ada pertemuan antara sperma dan telur. Temuan antara sperma dan telur akan menjadi zigot. Zigot berkembang akan menjadi planula. Planula akan menjadi polip, akan menjadi bracting, dan seterusnya. Nah, ini tidak semua jenis koloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tapi ada juga yang hidup bebas. Di contohnya ini juga daur hidup metagenesis. Nah, sekarang ke kelas Zypozoa. Zypozoa berasal dari kata zypos, yaitu mangkok. Dengan ciri-ciri memiliki bentuk dominan medusa, polip bagian atas akan membentuk medusa lalu lepas melayang di air. Medusa akan melakukan kawin dan membentuk planula sehingga calon polip. Contohnya adalah ubur-ubur, yaitu nama latinnya Aurela aurita. Ini fase metagenesisnya. Jadi ubur-ubur dewasa nanti melakukan fertilisasi, akan menjadi zigot, juga akan menjadi larva, dan seterusnya. Polip akan menjadi medusa. Ini oke. Itulah tadi sedikit sekilas dari apa yang saya jelaskan tentang Selonterata. Untuk berikutnya kita akan pelajari tentang Nemata helminthus. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.